kelas ini? Siapa yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, bagus ya kalau masuk semua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Boleh ketua kelasnya pimpin doa? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembahasan yang mau kita bahas hari ini, kalian ada yang tahu nggak pembahasan minggu lalu tuh bahas apa sih kita? Topik sosial bukan, Bu? Benar banget. Konflik sosial gitu ya Maya. Jadi kita tuh kali ini membahas selanjutnya lanjutan dari konflik sosial, yaitu perdamaian tapi dalam konteks global. Kalian ada nggak sih yang tahu konsepnya perdamaian tuh gimana sih? Coba ibu mau tahu? Aku tahu. Boleh Maya? Itu yang nggak tahu nggak damai ya? Maya no offense lah. Aku tahu Maya. Kalau menurut aku tuh perdamaian itu gimana kita tuh bisa saling menghormati, menghargai, atau bisa juga tetap ada konflik, tapi tuh kita menyelesaikan itu nggak pakai kekerasan. Kita tuh masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau kepala dingin, Bu. Betul banget tuh kata Maya ya. Tapi semua yang disebutin Maya tuh susah banget buat diwujudkan karena kayak masih banyak banget orang yang nggak sadar akan hal itu gitu. Jadi di pembelajaran kali ini kita akan mengenali bagaimana upaya-upaya membangun perdamaian dalam tingkat global. Lalu kita juga bisa menganalisis studi kasus tentang perdamaian konflik global. Lalu ada juga mengevaluasi bagaimana kita bisa membangun kembali perdamaian dalam tingkat global itu dari lingkungan sekitar kita dulu gitu. Oke, kita mau masuk ke bentar ya. Ini boleh minta tolong nyalain? Oh iya Bu, boleh. Maaf ya. Nah, kita tuh kan mempelajari tentang mewujudkan bagaimana perdamaian di dunia. Ini terusnya. Sabar Bu, lagi ikan di sini. Nah, benar. Loading, Bu. Sorry Bu lagi. Ya. Oke, kita mulai dulu aja dari yang kecil ini sambil nungguin itu. Kan mempelajari tentang mewujudkan perdamaian dunia itu tugasnya siapa sih? Apa cuma tugasnya PBB doang? Nggak tahu. Ya. Jadi ini ada pengantarnya, pertanyaannya, mengapa konflik masih sering terjadi di berbagai belahan dunia gitu. Padahal kan kita ini hidup sekarang lagi di era modern. Kita udah pakai teknologi-teknologi yang canggih. Kayak banyak banget kayak handphone bisa dilipet gitu. Terus ada juga banyak kafe-kafe atau kayak waitersnya pakai robot gitu kan. Iya, kamu nggak tahu berarti kurang update. Bu pernah ke Jepang ya? Cari tahu ya. Oh iya. Itu tuh dampaknya tuh ya kalau misalnya ada konflik, dampaknya nggak cuma di negara yang berkonflik doang, tapi di negara-negara kita juga kena dampaknya gitu. Kita akan mempelajari tentang hal itu ya. Jadi apa sih itu perdamaian? Perdamaian tuh nggak cuma ketiadaan konflik bersenjata atau perang gitu, tapi juga adanya keadilan dan kesetaraan yang artinya tuh kayak kalian hidup tuh berdampingan, yang saling menghargai, saling menghormati. Benar banget tadi kata Maya, yang damai itu hidupnya saling menghormati, menghargai tanpa membedakan
ras, suku, agama gitu. Lalu kita juga bisa hidup berdampingan dengan perbedaan itu. Lalu selanjutnya ini ada jenis-jenis konflik, bisa kalian lihat. Saya kasih beberapa jenis konflik yang ada. Yang pertama ada perang antar negara. Ini waktu itu ada yang ramai banget di Rusia dan Ukraina ini. Itu tentang perebutan wilayah dan kekuasaan. Lalu selanjutnya ada konflik etnis dan agama. Contohnya etnis Rohingya ini yang kemarin diusir dari negaranya lalu sampai mengungsi gitu ke negara-negara tetangganya. Lalu selanjutnya ada persaingan ekonomi dan sumber daya. Ini mereka perang dagang antara Amerika dan Cina nih. Itu dampaknya sampai ke banyak negara-negara ya, kayak kurs dan lain-lain itu berpengaruh. Lalu selanjutnya ada terorisme dan radikalisme. Ini tuh menggunakan kekerasan ya untuk menyebarkan pendapat mereka gitu, kayak ideologinya mereka. Gitu. Semua ini tuh jenis-jenisnya menunjukkan bahwa konflik bisa muncul dari berbagai aspek gitu. Kayak dari berbagai latar belakang seperti ekonomi, politik, identitas, dan ideologi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Nggak begitu ada konflik. Oke, mantap. Selanjutnya ada mengapa perdamaian itu sulit sekali sih dicapai gitu. Dan yang pertama ada sebabnya itu ada kepentingan politik dan ekonomi. Negara-negara ini kadang banyak banget yang cuman berfokus kepada kekayaannya aja gitu daripada kemanusiaannya. Lalu yang kedua ada fanatisme agama dan ideologi. Kalau misalnya kalian pernah dengar, kadang tuh ada orang-orang yang sangat fanatik sama agamanya gitu. Mereka merasa pendapat mereka tuh lebih benar daripada pendapatnya orang lain. Lalu ada ketimpangan sosial dan kemiskinan. Ini ketidakadilan ekonomi itu bisa menimbulkan konflik-konflik yang akan datang gitu, kayak kecemburuan sosial dan konflik lainnya. Lalu ada kurangnya dialog dan toleransi. Ini tuh kasusnya karena mereka kebanyakan orang tidak ingin berdiskusi, yang jadinya mereka tuh nggak mau dengerin pendapat orang lain gitu. Jadi konflik pasti ada aja karena salah paham. Lalu selanjutnya adalah walaupun sulit diwujudkan perdamaian, tapi tuh kita bisa mewujudkannya dengan cara ini nih. Pertama ada diplomasi internasional. Diplomasi internasional tuh kayak negara-negara tuh berdialog atau berdiskusi untuk menyelesaikan konflik yang ada. Lalu selanjutnya ada pendidikan untuk perdamaian. Pendidikan untuk perdamaian tuh kalian bisa wujudin di kayak di sekolah-sekolah kayak gini, terus sama di kampus-kampus juga untuk mengajarkan atau menanamkan yang nilai kayak saling menghormati, toleransi gitu-gitu, sama empati juga. Lalu ada peran lembaga global. Peran lembaga global ini kayak PBB yang sangat-sangat bisa menyelesaikan masalah dengan kayak diskusi kayak antar negara. Terus habis itu mereka juga memperjuangkan hak asasi manusia juga di seluruh dunia. Lalu yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Ini nggak cuma dari orang-orang tinggi di negara aja yang bisa melakukan perdamaian dunia ini, tapi masyarakat juga bisa dari hal-hal kecil kayak yang tadi, balik lagi ke saling menghormati kayak gitu. Karena kita kan di dunia ini pasti ada banyak ya perbedaannya. Lalu selanjutnya, ini peran kita sebagai generasi penerus. Saya kan juga masih muda ya, jadi saya juga masih generasi penerus. Mudah banget ibu. Udah banget ibu. Ibu masih 25 ya bu? Saya udah punya anak dulu. Emang iya. Yang pertama ada menghargai perbedaan. Ini kalian tuh nggak boleh membenci kalau misalnya ada yang berbeda kayak dari ras, suku, dan agama. Di kelas kalian ini ada nggak yang berbeda nih suku, ras, dan agamanya? Nggak boleh dibenci ya, nggak boleh dibenci ya.
Nova dari Tanjung Priok, Bu. Lebih parah ya? Udah lanjut. Lanjut kita yang kedua ada nggak boleh menyebar kebencian atau hoax. Ini kalian kan di umur segini lagi gemar-gemarnya main sosial media ya. Itu kalian tuh jangan sampai kalian kayak orangnya nggak kenal tapi dia artis dapat gosip jelek terus kalian komen-komen yang jelek gitu. Itu nggak boleh ya. Artis aja nggak boleh, temen juga nggak boleh, oke? Sindir-sindiran di story, sindir-sindiran di notes, nggak boleh. Ibu, kalau di Roblox boleh nggak? Saya nggak main Roblox, oke? Tapi nggak boleh ya nyebar-nyebar kebencian gitu. Lalu yang ketiga ada terlibat dalam kegiatan sosial. Ini kalian bisa ikut kayak relawan-relawan gitu. Boleh Qatar juga kayak yang kegiatannya positif gitu untuk membangun dunia ini jadi lebih baik. Lalu yang keempat, menjadi agen toleransi dan keadilan. Artinya kita bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat di lingkungan luar, nggak cuma di sekolah kayak tadi ya. Di sekolah kan udah ada nih suku ras dan agama yang berbeda, tapi kalau misalnya di lingkungan luar kalian juga harus bisa untuk ngerangkul mereka. Kayak misalnya ada bule nanya gitu, jadi kalian jangan menjauh atau malu karena kalian nggak bisa bahasa Inggris ya, tapi Bule apa? Bule apa? Bule apa, Bu? iya nggak apa-apa, Orang Jawa. ngomong aja pakai bahasa tubuh gitu, jangan dijauhi. Pakai Bahasa tubuh gini. Iya, bahasa tangan aja. Gitu. Pikmi. Lalu selanjutnya, nah kita masuk nih ke analisis kasus dan refleksi. Untuk kali ini Ibu akan bagi ke dalam 2 kelompok. Di sini ada deskripsi singkatnya, bisa kalian baca itu. Di beberapa daerah di Indonesia tuh masih sering terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah minoritas karena alasan mayoritas masyarakatnya tuh nggak setuju, walaupun secara hukum mereka udah memiliki izin gitu. Kadang juga ada nggak sih kalian pernah lihat berita yang lagi viral waktu itu? Jadi ada orang lagi ibadah di satu tempat, tapi tapi tuh digerebek sama warga gitu, katanya nggak boleh ibadah, digusir gitu. Itu nggak boleh ya. Nah, coba ini saya bagi ini kelompok 1, sini kelompok 2 aja ya. Oke, Bu. Ini pertanyaannya bisa kalian catat. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Iya kan Bu yang di situ, Bu. Ya pokoknya pertanyaannya tuh apakah perdamaian bisa terwujud tanpa menghargai perbedaan keyakinan? Lalu apakah sikap yang harusnya ditujukan oleh masyarakat dan pemuda dalam kasus seperti ini? Tuh, coba kalian cari jawabannya sama kelompok kalian. 2 menit aja ya. Baik, Bu. The flash itu cara pikirnya. Ibu gambarnya cakep, Bu. Itu gimana, Bu? Itu di ini katedral sama Istiqlal. Ibu jalan ke sana dong, Bu. Iya Bu, tadi tuh Iya, Bu. Ibu. Oke, apa atur? Ini Bu, ini. Kepo banget. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih ya. Ada lagi nggak yang bingung? Ayo. Diskusi naik. Yang benar. Oh, suruh. Ibu saya udah selesai, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu yang lain dulu. Ibu udah, Bu. Ya, ukur waktu Bentar ya. Setelah kalian Satu dulu. naik. Ibu udah, Bu. Ibu udah. Ini 2. Iya. Ini soalnya udah ditulis kan ya? Udah, Ibu. Udah selesai, Ibu. Oke, udah aja ya. Udah, Bu, udah. Oke, boleh kelompok pertama. Silakan. Sini dong. Iya. Iya. Sebelum berdiri, sebelum.
Iya, bisa jangan mepet-mepet ini. Geseran. Oh my god. Tidak baik ya, tidak baik ya. Nggak damai, Ki, Nggak nggak sopan. damai. Ada ibu namanya Ali. Oke, dari kelompok diskusi hasil kelompok kami bahwa tanpa adanya penghargaan terhadap perbedaan, perdamaian itu tidak akan bisa terjadi. Lalu peran masyarakat dan generasi penerus adalah menjadi jembatan toleransi dan ikut menyuarakan keadilan dan melindungi hak beribadah terhadap semua golongan. Bagus sekali dari kelompok satu. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok lain ada yang ayo tuh, boleh diri ya. Hati-hati. Jadi menurut kelompok kami, konflik itu muncul karena kurangnya pemahaman lintas agama dan ketakutan akan dominasi kelompok lain. Selain itu, ada pengaruh tekanan dari kelompok tertentu yang mengaitkan isu ini dengan politik lokal. Upaya penyelesaian sebenarnya sudah dilakukan, seperti mediasi oleh tokoh agama dan dukungan dari organisasi hak asasi manusia, namun tantangannya ialah bagaimana membangun kepercayaan antar warga. Menurut kami, solusi yang bisa ditempuh ialah melalui dialog rutin lintas agama, penyuluhan toleransi di tingkat RT RW, dan peran aktif pemerintah dalam menjamin kebebasan beribadah sebagai bagian dari hak konstitusional. Oke, bagus juga. Tepuk tangan dong. Nah, karena kita udah diskusi kelompok, ini ada yang mau menambahkan lagi nggak jawaban dari jawaban Wajil dan Ai? Enggak boleh. Oke, Kamu kalau baru angkat tuh. Oke, kalau cukup kita mau refleksi nih. Ibu mau nanya, apa sih yang bisa kita ambil dari upaya perdamaian dunia ini? Boleh, siapa yang mau jawab? Saya Bu, Boleh, Yola, silakan. perdamaian tidak bisa dikerjakan satu orang saja. Butuh banyak pihak dan kesadaran bersama Bu. Bagus. Lalu bagaimana kita bisa berkontribusi pada perdamaian mulai dari lingkungan sekitar? Kayak boleh Alif? Iya. Mulai dari sini, misalnya kayak nggak ngebentak adik, terus jaga emosi sama anggota keluarga dan menyelesaikan masalah dengan bicara baik-baik, terus tidak menggunakan kekerasan. Bagus. Kalau Boleh nggak rasis sama minta-minta. tetangga gimana, Bu? Kenapa? Kalau nggak rasis sama tetangga juga termasuk kan ya, Bu? Bagus itu termasuk juga karena ya nggak boleh rasis lah ya. Iya, betul. Iya kan nggak boleh, harus damai. Hal-hal sederhana kayak yang Alif sebutin tadi tuh sangat berarti buat kita memulai perdamaian global ini sih. Jadi kalian harus menerapkan itu, menerapkan hal-hal kayak gitu tuh dari yang sederhana-sederhana dulu. Jadi kita kan hari ini udah belajar perdamaian global yang penting untuk kesejahteraan bersama ya. Faktor pendukungnya bisa ada diplomasi, empati, lalu kerjasama, saling menghormati. Udah apa lagi tadi yang kalian dengar? Kalau kalian dengerin sih, ada yang tahu nggak? Nggak boleh rasis, Bu. Iya benar. Nggak boleh rasis, Bu. Nah, untuk terakhir nih ya, terakhir sebelum penutup, Ibu mau ngasih tugas untuk minggu depan. Cuma ngerangkum aja, ngerangkum. Kan di buku cuma 2 halaman. Iya, enggak, bukan belum libur lah. Rangkumannya nanti tentang ragam permasalahan sosial ya. Ya Bu. Kita akan bahas minggu depan. Nah, terima kasih nih semuanya atas perhatiannya hari ini. Kalian terima kasih juga udah pada aktif-aktif selama pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita boleh berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum